Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ainun Salsabila akan menjelaskan materi tentang jaringan sistem peredaran darah. Oke, meskipun sedang berpuasa tetap harus bersemangat ya mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Oke, sebelum dimulai mungkin bisa disiapkan ya alat tulisnya untuk mencatat materi penting dan hal-hal yang ingin ditanya. Oke. Oke, jadi jaringan sistem peredaran darah atau jaringan sirkulasi. Jadi, sistem sirkulasi ini tersusun oleh komponen-komponen di antaranya ada jantung dan pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini terdiri dari arteri, kapiler, dan vena. Sistem sirkulasi darah ini berfungsi untuk menyebarkan oksigen, bahan nutrisi, antibodi, dan hormon ke seluruh jaringan tubuh, serta mengumpulkan karbon dioksida dan produk limbah metabolik lain untuk dikeluarkan melalui organ ekskretis. Oke, yang pertama ada jantung. Jadi yang pertama adalah tunika cordis atau dinding jantung. Dari dalam keluar yaitu lapisannya yang pertama ada endokardium. Jadi ini adalah lapisan paling dalam dari jantung. Nah, seperti di sini ya bisa kita lihat di sini ada jantung, lalu paling dalam lapisannya ada endokardium. Lalu setelah itu ada miokardium. Nah, ini yang paling banyak terdapat otot jantungnya. Lalu epikardium. Ini merupakan lapisan dinding jantung yang terluar. Lalu di luar ini adalah perikardium atau bungkus dari skor ini ya, bungkus dari jantung tersebut. Nah, di sini ada komponen-komponen jaringan-jaringan yang ada di dalam lapisan dinding jantung. Nah, yang pertama adalah endokardium. Endokardium ini merupakan membran tipis yang mengkilap dan melapisi semua dataran dalam jantung. Nah, pada atrium ini, membrannya lebih tebal dibandingkan pada ventriculus. Nah, endokardium ini tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama ada endotelium atau sel endotel, yaitu oleh satu lapisan yang menempel pada lamina basalis. Jadi di atas sendiri ini ya ada endotelium. Lalu ada stratum subendotialis. Ini ada jaringan ikat longgar, antara lain ada fibroblast dan serabut kolagen. Atau juga ada otot polosnya. Jadi di subendokardium ini ya. Lalu juga di stratum subendokardialis ini ada jaringan ikat longgar. Ya, dia ini letaknya di antara endokardium dan miokardium. Jadi di tengah-tengah ini ya. Jadi dia juga ada pembuluh saraf dan pembuluh darah, lalu juga ada sel Purkinje. Nah, sel Purkinje ini ya contohnya di sini, ini itu merupakan cabang-cabang dari sistem penghantar impuls impuls jantung. Jadi dia ini yang bertugas dalam menghantarkan sistem penghantar impuls listrik pada jantung seperti itu. Nah, ini ya penampakannya di mikroskop seperti ini, ada lapisan endokardium ini yang ada keterangan EN-nya ya. Ini semoga terlihat ya ini kursor saya. Nah, ini merupakan lapisan endokardium. Lalu yang P ini adalah serabut Purkinje, di mana dia itu berfungsi untuk apa? Mengantarkan impuls listrik jantung ya, yang terletak di bagian subendokardium. Nah, di sini. Selanjutnya adalah miokardium. Jadi, miokardium ini merupakan lapisan dinding paling tebal yang tersusun oleh sel-sel otot jantung dan jaringan ikat kolagen padat. Jadi, miokardium ini merupakan lapisan dinding jantung yang paling tebal. Ini ya. Dan dia ini paling banyak terdapat otot-otot jantung. Ini dia. Nah, seperti kita flashback yang sudah materi sebelumnya, ciri-ciri sel otot jantung ada apa saja? Nah, beberapa ciri diantaranya ada bercabang, lalu juga ada inti-intinya ya. Mungkin nanti bisa dilengkapi lagi di buku catatannya, ditambahkan ya. Nah, jadi di miokardium ini kan merupakan lapisan yang paling tebal dan di mana ventricle ini dia itu memiliki lapisan dinding yang paling tebal.
Nah, kira-kira kenapa? Karena kan dia memiliki otot-otot jantung yang lebih banyak ya, karena dia itu memiliki tugas untuk menyebarkan menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Tugasnya dari ventrikel seperti itu. Jadi ventrikel itu bilik ya, kalau zaman mungkin teman-teman flashback waktu zaman masih sekolah itu biasanya disebutnya bilik kiri, seperti itu. Nah, lalu ini lapisan dinding jantung yang terluar adalah epikardium. Nah, epikardium ini merupakan lamina vascularis perikardium yang terdiri atas, nah yang pertama ada mesotelium, yaitu terdiri dari sel pipih selapis yang menempel pada lamina basalis. Nah, ini sel epitel ya. Tadi kan juga sudah dipelajari ya. Lalu ada lapisan subepikardialis, ini ada jaringan ikat longgar tipis mengandung serabut saraf, cabang pembuluh darah vena dan limfa. Nah, seperti kita amati ya di gambar ini, kita bisa lihat ya kalau epikardium ini dia merupakan lapisan dinding terluar. Nah, ini dia. Jadi kan ini lapisan keduanya miokardium, lalu yang paling luar itu adalah epikardium. Dia merupakan lapisan dinding terluar. Nah, ini ada beberapa fun fact ya, beberapa fakta bahwa epikardium ini biasanya kalau di mikroskopis ini usually clear in color. Jadi warnanya apa ya? Clear, bening, jernih. Lalu dia juga memiliki jaringan adiposa atau jaringan lemak, lalu juga memiliki pembuluh vena dan nerves dan saraf seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya. Epikardium atau perikardium visceral. Nah, di mana kan tadi dia itu mengandung beberapa jaringan lain ya, diantaranya ada F ini jaringan lemak, tapi mohon maaf ini kurang jelas, nanti mungkin kalau lebih jelasnya bisa dilihat di atlas histologi, lalu juga N ini untuk saraf, lalu dia juga ada jaringan ikat longgar. Nah, di epikardium ini ada sel mesotel, di mana dia itu menyekresi suatu cairan pelumas yang untuk mencegah gesekan saat jantung berdenyut. Jadi gesekan antara perikardium parietal di sisi lain rongga perikardial. Seperti kita tahu kan tadi epikardium itu kan merupakan lapisan dinding terluar dari jantung. Nah, saat dia berdetak, dia itu makanya ada pelumasnya untuk mencegah gesekan-gesekan itu. Mencegah kontak dengan perikardium, di mana perikardium ini merupakan pembungkus dari jantung tadi ya. Jadi, itu fungsi dari cairan pelumas itu. Nah, selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 3 macam ya. Di antaranya ada pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Nah, ini ada beberapa ya. Beberapa ciri-cirinya, diameter rata-ratanya, lalu juga ketebalannya nanti bisa dibaca lagi. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi selain tadi ada dinding jantung, nah ini juga ada dinding pembuluh darah. Ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada tunica intima atau tunica interna, lalu ada tunica media dan tunica adventitia atau tunica eksterna. Jadi ini urutannya dari dalam keluar ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada gambarnya, jadi dari lumen, lalu ada tunica intima, lalu dari dalam keluar ke tunica adventitia. Nah, ini ada contoh gambar ini ya, pembuluh darah, arteri, dan vena. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira apa ya perbedaannya yang nampak antara arteri dan vena? Jadi dari sini yang paling nampak itu adalah nih ya, dari gambarnya di sini yang paling nampak perbedaannya itu dari kita amati ini adalah dindingnya lebih tebal, pembuluh darah arteri. Betul. Nih, kita ke arteri terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah lapisannya, yang pertama tunica intima, pertama tersusun oleh endotel, lalu selanjutnya ada subendotel dan fibrolactotus, ada serabut kolagen dan elastik,
Lalu juga ada membran elastika interna, tersusun oleh serabut elastik. Nah, di mana pada arteri ini lapisannya besar, lapisan ini kurang teratur. Lalu tunika media terdiri atas otot polos. Di sela-sela otot ada fibroblastus dan serabut kolagen elastik retikuler. Lalu juga ada membrana elastika eksterna, di mana dia ini terdapat jaringan ikat longgar. Nah, jadi di sini ya kita amati, dia itu lebih tebal ya, karena dia memiliki otot polos yang lebih banyak. Jadi di tunika medianya dia lebih tebal. Nah, seperti ini. Ini pembuluh darah arteri, ini pembuluh darah vena. Nah, selanjutnya vena. Nah, secara umum strukturnya ini ada tunika interna atau intima ya. Yang pertama ada sel endotel, epitel, lalu ada subendotel, ada kolagen, ini ya, kolagen fibers. Ini serat-serat kolagen, serabut kolagen yang membentuk uret elastikum. Lalu ada tunika media. Dibandingkan dengan arteri, ini lebih tipis ya. Ini dia, lebih tipis ya. Tadi kan kita bisa lihat ya di perbedaannya, itu tampak lebih tebal di arteri. Kalau di vena, dia lebih tipis. Lalu juga ada tunika eksterna adventitia. Ini lebih tebal daripada tunika media. Ada otot polos antara tunika media dan tunika eksternal. Lalu juga jaringan ikat longgar, serabut kolagen, dan elastik. Nah, ini ada perbedaannya ya, antara vena dan arteri, atau perbedaan dan persamaan. Nah, ini kita bisa lihat ya morfologinya. Ya. Jadi dia untuk epitelnya sama di tunika intima, itu menggunakan ada epitel pipis lapis ya, di pembuluh darah itu epitelnya pipis lapis. Lalu di tunika media ini ada sel otot polos dan serabut kolagen dan elastin. Di mana di arteri ini sel otot polosnya itu lebih tebal ya. Dia lebih tebal, di mana kan dia juga pembuluh darah arteri ini yang mana yang membawa darah dari jantung yang menebarkan ke seluruh tubuh atau yang setelah dibawa dari seluruh tubuh. Jadi kan arteri ini memiliki peran yang penting yaitu menyebarkan darah ke seluruh tubuh sehingga otot polosnya ini lebih banyak ya seperti itu. Lalu ada yang terakhir ada tunika adventitia, ini merupakan lapisan dinding pembuluh darah terluar, itu terdiri dari yang pertama jaringan ikat longgar, sel fibroblast dan vasa vasorum. Jadi vasa vasorum ini merupakan pembuluh darah kecil. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada contoh pengamatan mikroskopis dari beberapa jaringan, berapa ini ya, preparat dari organ sirkulasi darah. Yang pertama ini ada jantung, ini ada endokardium dan miokardium ya, seperti ini. Yang di atas ini endokardium ya, ini ada endotelium, ini ada, ya kelihatan ya, ini ada epitelnya, pipis lapis, lalu ada subendoteliumnya, ada sel Purkinje, ini ya, di mana dia bertugas mengantarkan impuls listrik jantung. Lalu ada miokardium ya, di mana miokardium ini merupakan lapisan tertebal ya, ada otot jantung. Seperti itu. Nah, ini ada ya penampakan dari otot jantung, penangkapan mikroskopis dari otot jantung. Nah, ini juga ya. Ini ada miokardium, lalu ini ada epikardium ya. Di mana epikardium tadi kan dia nampak lebih warnanya lebih clear ya dibanding yang lain, dibanding miokardium ini. Lalu dia juga ada jaringan ikat longgar, ada serabut saraf, dan ada jaringan lemak, jaringan adiposa. Nah, ini yang terakhir ada penampakan dari pembuluh darah, di mana ada dari lapisan dalam ke keluar, ini ada ini ya, tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini ada venanya, kan dia lebih tipis ya, dindingnya, dan arteri ini lebih tebal. Nah, seperti itu ya.
Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di forum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.